Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta ya, kelas 8. Mohon maaf tadi Bu Ismi salah live ya. Jadi yang harusnya kelas 8 malah masuk ke grup kelas 9 ya. Karena terlalu bersemangat mungkin ya. Oke, hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Ismi ya. Setelah minggu kemarin bersama Bu Eka mempelajari materi koordinat kartesius, maka hari ini gantian dengan Bu Ismi ya. Nah, kemarin Bu Eka sudah menjelaskan materi dasar bagaimana cara memahami, membaca ya, membaca koordinat kartesius. Kali ini ya, Bu Ismi akan membahas bagaimana memahami posisi titik tersebut ya terhadap titik asal ya, baik itu 0,0 ataupun titik tertentu yaitu dengan asal A, B. Jadi maksudnya kalau 0,0 kan dasar sekali ya, kalian sudah paham. Nah, nanti kalau A, B itu seperti apa ya? Agar hari ini pembelajarannya lancar ya, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Silahkan siapkan alat tulisnya ya, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana ya memahami posisi titik ya. Nah, di sini Wismi sudah buat ya koordinat kartesius beberapa titik, ada titik A, B, C, dan D ya. A di kuadran 1, B juga ada di antara kuadran 1 dan 4 ini ya. C ada di kuadran 2, D ada di kuadran 3, dan satu lagi akan saya tambahi untuk kuadran 4 ya. A, B, C, D. Saya kasih titik E. E ini kita tulis 4,-2. Nah, bagaimana memahami titik tersebut ya? Kalau kalian menentukan koordinatnya sudah bisa, itu penempatan posisi ini nanti kita gunakan itu biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang nanya gini, posisimu di mana ya? Saya posisinya dekat Masjid Tawangrejo ya, dari rumah Mbak A jaraknya segini. Nah, disinilah kita akan belajar. Jadi bukan hanya tahu posisi tapi tahu bagaimana menjelaskan ke seseorang agar orang itu paham sampai ke tempat kita. Nah, itu ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita baca dulu ya. Kalau misalkan terhadap titik asal ya, terhadap titik asal yang 0,0. Nah, gampang sekali kalau pusatnya ya atau asalnya 0,0. Kita mulai dari titik A ya. Maka titik A ini agar kita bisa sampai sana harus kemana? Jalan kemana dulu? Ke kanan dulu. 1, 2. Berarti bagaimana nulisnya? 2 satuan ke kanan ya. Jadi kita tulis 2 satuan ke kanan. Terus kalau sudah ke kanan kan sampai di titik 2. Ke atasnya berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 satuan ke kanan, terus 4 satuan ke atas ya. Nah, paham sampai sini? Jadi titik yang pertama adalah titik A. 2 satuan ke kanan dari 0 dan ke atasnya 4 satuan. Nah, sekarang tentunya kalian bisa dong menentukan yang B bagaimana. Yuk, B kita tulis bagaimana arahnya titiknya. Dari 0,0 kita berjalan kemana? Ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4 satuan ke kanan. Jadi naik kanan dia ditulis kanan ya, kiri ditulis ke kiri. Bentar ya, tempatnya terlalu mini sekali. Saya
tulis kecil-kecil saja. Jadi 4 satuan ke kanan, terus 0 satuan kemana? Nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, karena 4,0 maka posisinya dia hanya 4 satuan ke kanan ya, karena 0 itu kan diam di tempat, tidak kemana-mana, jadi nggak usah kita tulis 0 satuan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya sama aja ya. Jadi B itu posisinya hanya 4 satuan ke kanan tanpa embel-embel karena ordinatnya 0 ya. Titik ketiga sekarang ada C. C posisinya min 4,5. Artinya nih kita berjalan dari 0, berjalan kemana nih? Kiri ya. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 satuan kemana? Ke kiri. Jangan lupa koma. Terus berjalan ke atasnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup ya. Nah ini ditarik biar ke pena. Ya. Maka 4 satuan ke kiri, ke atasnya tadi berapa? 5 satuan ke atas ya. Nah berikutnya yang keempat ada titik D. Titik D di kuadran 3, minus semuanya. X-nya ya minus, Y-nya juga minus. Kita berjalan dari 0,0 yuk. 1, 2. Berapa langkah tadi? 2. Kemana? Ke kiri, maka tulis 2 satuan ke kiri ya. Terus ke bawahnya berapa? 1 satuan ke bawah. Nah, beda lagi dengan yang nomor 5 atau E. Nah, yang E ini kuadran 4, maka X-nya positif, Y-nya negatif ya. Bentar saya lengkapi. Gini ya. Yo, dari 0,0 ke 4 berjalan kemana? Ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka 4 satuan ke kanan. Terus kemana? Ke bawah ya. Ada 2 satuan ke bawah. Nah, sampai sini kalian paham ya bagaimana membaca ordinat tersebut ya, posisinya tersebut, posisi suatu titik. Jadi bacanya tetap patokannya adalah absis dulu atau X, baru koma, ordinat atau Y ya. Nek ke kanan ya tulis kanan, ke atas tulis ke atas, bawah ke bawah tulis. Kalau diem di tempat tak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Seperti ini kalau terhadap titik 0. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Bu, nek titik pusat atau titik asalnya titik yang lain bagaimana? Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana cara membacanya. Tentunya agak berbeda karena patokannya juga berbeda. Tentunya lebih mudah kalau titik asalnya 0,0 ya, karena 0,0 itu kita sudah akrab ya. Tapi kalau titik asalnya A, B itu apa? A, B itu ya titik yang lain ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini akan saya hapus ya. Tabel masih sama, koordinat kartesiusnya masih sama, tapi saya ganti kalau titik asalnya berubah ya. Titik asalnya berubah, yaitu terhadap titik. Di sini kan ada A, B, C, D ya. A, B, C, D. Kamu mau ambil titik
titik yang mana titik asalnya? Pilih salah satu lah ya. Jadi terhadap titik asal saya tulis di sini misalkan E ya. Terhadap E atau 4,-2. 4,-2. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Titik A kalau gini, posisi Bu Ismi saat ini di E. Nah, kamu mau ini ya, posisi Bu Ismi kan E, posisi kalian ada di A. Nah, A iki ya, Bu Ismi biar mau jalan ke tempatmu itu bagaimana? Nah, ini maksudnya pelajaran hari ini tuh seperti itu ya. Jadi, posisi asalnya adalah E. Kita mau berjalan menuju ke titik yang lain itu bagaimana? Nah, gitu maksudnya Cahaya, kurang lebih seperti itu. Maka ya, bentar ini saya bersihkan dulu biar enak nanti oretannya. Min 4,5 tadi ya. Dah, misalkan dari E ini, titik asal E, kita mau mengukur jarak yang A, posisi titik A. Bagaimana kalian dari E menuju A ya? Dari E menuju A bagaimana? Dari E menuju A, kita harus berjalan ke atas dulu atau ke kanan kiri dulu? Nah, kalau misalkan dari awal kalian memperoleh pelajaran bahwa semua proses koordinat harus X dulu, Y dulu, maka E ini kalian perhatikan kanan kirinya dulu. Kanan kiri beres, baru perhatikan apakah ke atas atau ke bawah. Jangan pernah terbalik ya. Sekarang kalau misalkan titik A ya dari E, yuk kita lihat berjalan kemana Cak? Ke kiri, 1, 2 ya, sampai angka 2 ini kita tarik garis ke atas, tek 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 tek. Nah, yuk dari titik ini berjalan berapa ke kiri? 1, 2 ya. Ngitungnya nek bingung nang kene gak apa-apa, plekundik 1, 2. Maka berjalannya bagaimana? Bagaimana bacanya? 2 satuan ke kiri. Kalau sudah ke kiri kan berhenti di sini. Naiknya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berhenti di titik A ya. Kalau misalkan 2 kok bingung hitung di situ, ya udah dari sini nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berhenti di angka 6. Yuk kita ulangi, berjalan dari E tadi ke kiri ya. 2 satuan. Ke atasnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Nah, jadi kalau posisi kalian atau posisi Bu Ismi yang di E, kalian ada di A, saya akan menyusul. Maka saya harus berjalan 2 satuan ke arah kiri dan 6 satuan ke atas. Maka nanti kita bisa bertemu ya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu ya. Selanjutnya kalau misalkan titik B sekarang. Titik B bagaimana posisinya terhadap titik E? Nah, ini tengok-tengok Cak. Nah, E diam di tempat saja, X-nya sudah posisinya sudah sama aksisnya. Maka dia harus diam di tempat dan hanya berjalan ke atas atau ke bawah. Nah, ya, hanya berjalan ke atas atau ke bawah karena posisi aksisnya sudah sama ya. X-nya kan podo-podo papate Cak.
Nek podo-podo papate ya tengok-tengok ya. Diam di tempat. Maka ke atas berapa satuan? 1, 2 ya. 2 satuan ke atas, gitu saja. Sekarang yang ketiga, kita mau baca yang C, yuk. Langsung berjalan ke kiri ya, ke kiri. Kita tarik tek sampai sini, terus ke atas. Mulai ngitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku bingung nek ngitung nang kono, bisa lewat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri. Terus ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bingung, berjalan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 satuan ke atas. Nah, dari sini pasti kalian pinter dong untuk menentukan yang D bagaimana. Yuk ke kiri ya, berjalan ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Terus ke atasnya berapa langkah? Tadi kan berhenti di sini ya. 1 satuan ke atas. Nah, hari ini materinya itu saja ya. Jadi memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan A, B. Intinya bagaimana kalian melangkah perjalanannya ya. Soko titik asal itu menuju titik yang dituju. Bagaimana langkahnya? Hubungannya hanya ada 2, yaitu kalian pilih kanan kiri sama atas bawah ya. Pada saat posisi diam di tempat, karena dia posisinya 0, maka boleh nggak ditulis ya. Jadi misalkan 4,0 tadi diam di tempat ya, langsung saja ini tadi ya posisi B-nya 2 satuan ke atas. Terus belakangnya nggak usah ditulis, tidak usah ditulis 0 satuan ke atas bawah atau kanan kiri, nggak usah ditulis ya. Baiklah, semoga materi ini ya kalian bisa memahami. Selanjutnya pertemuan berikutnya akan Bu Ismi dan Bu Eka berikan latihan-latihan soal untuk kalian. Jangan lupa belajar ya, tetap semangat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Sekian hari ini, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.